Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi liadai afdhalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin najirat salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan mutalaah kitab Kasyifatus Sajah yang merupakan syarah dari kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah sendiri merupakan karya dari Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, sedangkan kitab Kasyifatus Sajah disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Tadinya saya pikir malam ini libur ya, karena ada berita duka ibu mertua saya meninggal dunia. Kemarin sempat pulang kampung, cuman karena harus ngurusin skill jadi saya balik dulu ke sini, nanti besok saya balik ke Sragen lagi nih. Jadi malam Senin malah libur kayaknya, malam Senin ya. Karena belum balik sayanya. Sebelum kita mulai, saya mohon hadiah Fatihah terlebih dahulu untuk ibu saya. Mudah-mudahan beliau diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya. Ala hadhihi niyyah wa fi kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini karena Kang Apep juga kebetulan pulang kampung, jadi live-nya seadanya ini. Biasanya pakai kamera yang lebih lengkap ya. Ada 3 kamera kalau Kang Apep biasanya. Ini 1 ya. Terus audionya juga mudah-mudahan masuk, mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan masuk. Malam hari ini kita akan lanjutkan pertemuan sebelumnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita juga berkirim hadiah Fatihah terlebih dahulu untuk penyusun kitab ini, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Semoga ilmu yang kita pelajari dari kedua beliau senantiasa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wa tadzakur wa tadhkir wa naf'a wal istinfa wal intifa' wal ifada wal istifada wa du'a ila huda wa dilalatul khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Al-Fatiha ila muallifi hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani Syekh Salim bin Al-Hadrami ila hadrati man 'allamana wa syekhuna wa jami' ulama wal awliya wasyuhada wassalihin ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam hari ini disponsori sama Pak Ade. Kita doakan semoga semakin jembar rezekinya Pak Ade, semakin berkah usianya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh solehah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina barakatihi amin ya rabbal alamin. Malam hari ini pembahasan tentang sholawat. Jadi masih muqaddimah. Kemungkinan ini pertemuan Sabtu depan pun muqaddimah juga, masih yang terakhir ya. Jadi ini menjelang terakhir, muqaddimahnya panjang juga ini ya. Jadi belum masuk pembahasan kitab pisan ini, masih muqaddimah dari udah berapa kali, 5 kali pertemuan ini kalau nggak salah. Apa meskipun muqaddimah tapi insya Allah faidahnya banyak sekali, manfaatnya banyak sekali. Pun demikian ilmu yang kita belajar dalam muqaddimah ini pun insya Allah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai khatamin nabiyyin ya. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi lanjutan sholawatnya ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Kemarin sampai situ. Sekarang wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Cuman kayaknya pembahasan tentang hauqalah atau la haula wa la quwata illa billah ini enggak nyukup waktunya ini. Ya seadanya saja lah, sememungkinkan waktunya kita bisa ngaji malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim wa alihi. Jadi sallallahu ya, ini terusannya sholawat lafaz sholawat yang artinya doa ya. Semoga Allah menambahkan rahmat ta'dim ala sayyidina Muhammadin, kepada penghulu kita Nabi Muhammad, khatamin nabiyyin atau khatimin nabiyyin, yang menjadi puncak atau pungkasan dari para nabi. Kemudian sholawat dari Allah juga untuk siapa? Wa alihi, dan untuk keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum, bermula itu semua ali atau keluarganya Nabi itu jami'u ummati al-ijabati. Semua yang disematut Ali Muhammad itu siapa? Yaitu semua umatnya Nabi Muhammad, al-ijabati, yang diterima. Jadi kita pun bisa dianggap sebagai umat Nabi Muhammad atau keluarga Nabi Muhammad. Li khobarin, karena ada suatu khobar, ada suatu hadis. Alu Muhammadin, bermula dari Alu Muhammadin atau keluarga Muhammad, itu kullu taqiyyin, setiap orang atau semua orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu At-Tabarani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Jadi Imam At-Tabarani meriwayatkan sebuah hadis yang bunyinya Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Nabi Muhammad adalah semua orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita semua memiliki di hati kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk dalam hadis ini sebagai Alu Muhammadin atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, bermula Alu Muhammadin itu al-ansabu bimaqamid du'ai, yang ternisbatkan pada makom doa ya. Wa huwa ummatu Muhammadin itu al-ansabu bimaqamid du'a. Jadi yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad berupa umat Nabi Muhammad yang bertakwa, itu adalah pada makom doa, pada konteks kita berdoa ya. Walau asina, meskipun orang-orang tersebut termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bermaksiat. Li'annahum, karena sesungguhnya al-asina, orang yang bermaksiat tadi itu akhwaju, lebih membutuhkan ila du'ai, pada doa, min ghairihim, daripada selain orang-orang yang bermaksiat. Jadi ketika ketika disebutkan bahwasanya Alu Muhammad atau keluarga Muhammad adalah semua orang yang bertakwa, meskipun dia itu termasuk orang-orang yang bermaksiat, itu konteksnya dalam konteks doa. Jadi ketika membaca sholawat sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ya, itu kita termasuk di dalamnya. Makanya setiap ada orang sholawat, kita sebenarnya termasuk didoakan.
meskipun andai kata kita ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang maksiat. Makanya kita jangan memandang sebelah mata orang-orang yang bermaksiat, karena sejatinya kita mendoakan mereka juga setiap kita bersolawat. Entah apapun redaksi solawatnya kan pasti ada, ditujukannya pasti kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Nah, dan keluarga Nabi Muhammad sendiri dalam konteks doa adalah semua umat Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kita. Maka ketika kita bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sejatinya kita pun mendoakan diri kita sendiri, juga mendoakan orang-orang mukmin pada umumnya. Masya Allah nih, redaksi sholawat ini luar biasa. Wa amma fi maqamiz zakati, adapun dalam konteks zakat, fal muradu bil ali, maka yang dimasukkan dengan keluarga Muhammad, hum, ya mereka itu adalah Banu Hashim, anak cucunya Bani Hashim, wa Banul Muthalib, dan anak cucunya Bani Muthalib. Dalam konteks zakat itu adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Makanya dzurriyyatur Rasul itu tidak boleh menerima zakat, ya. Tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku, karena zaman sekarang ada ikhtilaf tentang penerimaan zakat dari dzurriyyatur Rasul itu. Ada yang membolehkan karena beberapa hal, tapi ada yang tetap menjaga ya dirinya untuk tidak menerima zakat. Jadi kalau ada Habib kita nganterin zakat pasti ditolak, biasanya seperti itu. Enggak mau menerima zakat kecuali hadiah. Kalau hadiah biasanya beliau bersedia. Jadi kalau mau iseng-iseng coba aja Habib Adi itu kasih zakat, nolak pasti seperti itu. Karena memang dalam konteks zakat, ya Bani Hashim dan Bani Muthalib itu tidak boleh menerima zakat. Jadi itu ada dua pengertian tentang yang disebut dengan Alu Muhammad atau keluarga Muhammad. Pengertian pertama dalam konteks doa, yaitu setiap umat Islam atau orang mukmin yang bertakwa, maka itu disebut dengan Alu Muhammad. Yang kedua dalam konteks zakat, yang itu dinisbatkan kepada keturunan biologis langsung kepada baginda Muhammad SAW. Jadi ini nggak bisa dicampur adukan. Wah, mentang-mentang kita dianggap dalam kitab Sifatus saja kita dikatakan sebagai Alu Muhammad. Kemudian kita yang bukan siapa-siapa ngaku Habib. Wah, saya itu Muhammad. Ada ini dikasih Sifatus saja dikatakan kita ini Alu Muhammad, kan kita bertakwa seperti itu. Ini nggak seperti itu, konteksnya berbeda. Dalam konteks doa memang kita bisa dikatakan sebagai Alu Muhammad, sebagai keluarga Nabi Muhammad. Tapi dalam konteks zakat harus dinisbatkan dengan keturunan langsung yang mengalir di dalamnya darah Rasulullah SAW. Tambihun, suatu peringatan. Aslu alu, asalnya lafadz alu itu ahlun, lafadz ahlun. Jadi alu itu berasal dari kata ahlu, ya. Kulibatil ha'u hamzatan, kulibat dirubah, dibalik opo al ha'u huruf ha dari lafadz ahlu itu hamzatan menjadi hamzah, tawassulan karena menjadi wasilah liqalabiha, ya, atas dirubahnya ha alifan pada alif, summa kulibat kemudian diganti hamzatu al hamzatu apa huruf hamzah alifan pada alif, li sukuniha karena sukunnya huruf ha, wan fitahima dan di fathahnya huruf qablaha sebelumnya ha. Jadi aslinya ahlun ya, kemudian haknya dirubah menjadi alif, ya, jadi alun panjang. Ya, cuman karena a yang kedua itu disukun, ya, kemudian huruf sebelumnya adalah alif, maka digantilah itu menjadi sebelumnya haknya dirubah menjadi hamzah, ya. Karena hamzah disukun dan sebelum hamzah itu ada alif yang dibaca fathah, maka hamzahnya diganti menjadi alif hingga menjadi alu, ya. Ini pelajaran namanya i'lal kalau dalam ilmu nahwu, ya, i'lal, ya.
mencari akar kalimat, mencari akar kata, i'lal. Hadza yang demikian itu madhabu Sibawaihin, madhabnya Imam Sibawai. Waqala, dan dikatakan Al-Kisai, Imam Al-Kisai, asluhu, asalnya atau pokoknya lafadz alu, ya, keluarga, itu awala, lafadz awala, ala wazni jamala, ngikut pada wazan. Wazan itu apa ya? Wazan itu bentuk kata jamala. Awala ala wazni jamala, berarti sama aja dengan fa'ala, ya. Wazan fa'ala. Taharrokatil wawu, berharokatnya huruf wawu, wan fitahima, dan di fathahnya huruf qablah sebelumnya wawu, kulibat, maka diganti alifan pada alif. Ini agak bulat ya, karena ini memang konteksnya konteks ilmu i'lal ya, yang tidak semua orang bisa memahaminya. Tapi redaksi yang lebih gampang sih begini, karena saya juga pernah dulu belajar i'lal ya. Kalau memang wazannya adalah jamala, berarti bisa disamakan dengan fa'ala. Awala asluhu alu, atau ala asluhu awala ala wazni fa'ala, ulibatil wawu alifan litaharrukiha wang fitahi ma qablaha fasoro ala. Berarti yang dibuang, khudifatil alif yang kedua nih. Ya. Sama kayak kola, lafadz kola itu aslinya kowala. Kola yang artinya berkata, aslinya kowala. Ala wazni fa'ala, ya. Qulibatil wawu alifan, wawunya diganti menjadi alif. Mengapa diganti alif? Ya. Karena wan fitahi ma qablaha, karena huruf sebelum wawu itu dibaca fathah. Orang Arab repot baca kowala, ya. Akhirnya dibaca kola, ya. Sama kayak sona, sona asluhu sowana. Sona itu lafadz sona, asli lafadz sona itu sowana. Ala wazni fa'ala, ikut wazan fa'ala. Ulibatil wawu alifan, wawunya diganti menjadi alif. Kenapa diganti alif? Ya, karena wan fitahi ma qablaha. Karena huruf sebelum wawu itu adalah alif yang huruf yang dibaca fathah. Biar nggak repot, maka dibaca sona. Ini i'lal kaidah awal, kaidah pertama malah kalau nggak salah ya. Dari sekian belas kaidah, 19 atau berapa saya lupa itu kaidah dalam i'lal. Ini repot, kalau nggak tahu i'lal juga repot membaca, mencari akar kalimat itu, karena bisa salah-salah. Jadi itu aslinya lafadz alu ada dua, ya. Ada dua pendapat. Menurut Imam Sibawah itu aslinya ahlun, sedangkan menurut Imam Kisani aslinya awala atau awalun. Wasohbihi, dan solawat juga wasohbihi kepada sahabatnya Nabi. Wasohbihi kepada para sahabatnya Nabi. Wahuwa, yang dimaksud dengan sahabatnya Nabi itu man, seseorang, ijtama'a, yang berkumpul dengan Nabi mukminan, dalam keadaan beriman, bin Nabi, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'da risalati, sesudah mendapatkan risalah kenabian, ya. Walau qoblal amri bid-da'wati, meskipun sebelum ada perintah untuk melakukan dakwah. Jadi kalau sahabat versinya Syekh Nawawi Al-Bantani itu man ijtama'a mu'minan bin nabi ba'da risalah, ya. Kalau sahabat versinya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, man laqiya nabi wa amana bih wa mata fi dinil Islam, orang yang berjumpa Nabi kemudian beriman dan wafat dalam kondisi Islam. Sebenarnya hampir sama, ya. Kalau versinya Syekh Nawawi, orang yang berkumpul, ya, berkumpul dengan Nabi dalam keadaan beriman setelah Nabi mendapatkan risalah kenabian. Memang ada sedikit perbedaan redaksi, dan perbedaannya kalau Syekh Ibnu Hajar kan man laqiya nabi, bertemu dengan Nabi kemudian beriman dan wafat dalam kondisi Islam. Tapi di situ tidak ada keterangan bertemunya itu sebelum risalah kenabian atau setelah risalah kenabian. Kan Nabi diutus menjadi Nabi, Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi kan pada usia ke-40. Ya. Kalau versinya Syekh Nawawi,
Orang yang disebut sahabat berarti setelah Nabi mendapatkan wahyu. Setelah usia 40. Ketemunya setelah usia 40 berarti baru disebut sahabat. Kalau versinya Syekh Ibnu Hajar nggak ada keterangan apakah ketemunya, bisa jadi waktu kecil, ya kan? Waktu kecil ketemu Nabi, kemudian dia nggak ketemu lagi, tapi dia beriman misalnya. Ya, apakah disebut sahabat juga? Nah ini keterangannya nggak jelas kalau versinya Syekh Ibnu Hajar. Kalau ini malah lebih detail sebenarnya, ya. Man ijtama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalati. Orang yang berkumpul dengan Nabi, ya, beriman setelah Nabi Muhammad mendapatkan risalah. Artinya ketemunya setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Walau qabla amri da'wati, meskipun sebelum diperintahkan untuk berdakwah. Karena Nabi awal-awal berdakwah kan sembunyi-sembunyi. Ya, belum ada perintah dakwah terang-terangan. Masih ngumpet-ngumpet, door to door, ya, door to door. Nggak berani koordinasi. Ya. Nggak berani koordinasi, maunya ya sembunyi-sembunyi aja. Ilegal. Zaman sekarang itu ilegal. Ilegal menurut orang Quraisy, ya kan, menurut orang Quraisy karena nggak bilang-bilang, ngumpet-ngumpet dari rumah ke rumah, ya. Termasuk sahabat Umar menjadi memeluk agama Islam kan pada saat berjumpa Nabi dalam kondisi berdakwah sambil sembunyi-sembunyi, itu belum terang-terangan. Nabi dakwah terang-terangan setelah masuknya sahabat Umar, setelah masuk Islamnya sahabat Umar. Sebelumnya masih sembunyi-sembunyi. Itu hebatnya karomahnya sahabat Umar. Sahabat Umar belum diperintah Nabi udah dakwah duluan, ya. Malah nantangin siapa yang berani, seperti itu. Memang luar biasa. Fi hali hayatihi, ya, di dalam keadaan hidupnya sahabat, ya, artinya berjumpa Nabi ketika hidupnya. Ijtima'an, dengan perkumpulan muta'arifan yang saling mengenal satu sama lain. Jadi yang disebut sahabat ini banyak pengertiannya di sini. Yang pertama, orang yang berkumpul dengan Nabi, ya, setelah Nabi diutus, meskipun Nabi belum diperintahkan untuk berdakwah, dan pertemuannya, perkumpulannya muta'arifan, saling mengenal satu sama lain, kayak kita ini dalam satu majelis, ya kan, saling mengenal satu sama lain, saling bertatap muka satu sama lain. Bi'ayyakuna fil ardi, bi'ayyakuna dengan lawan yento'ono itu bahasa Indonesianya apa, ya. Bi'ayyakuna dengan adanya fil ardi, di dalam bumi. Walau fi dzulmatin, meskipun dalam keadaan gelap. Ya, jadi dalam satu majelis meskipun gelap, ya. Meskipun gelap, ya, kalaupun gelap tapi sudah berkumpul dengan Nabi, itu sudah disebut dengan sahabat. Mungkin agak aneh menurut pandangan orang zaman sekarang, kok gelap? Ya memang ya wajar saja karena zaman dahulu kan belum ada lampu. Jadi kalau dengan lihat film-film aja lah, film-film zaman, film-film kerajaan itu kan, kalau berkumpul kan pasti pakai lampu teplok. Itu kalau kerajaan yang kita kenal di Indonesia kan Majapahit misalnya, yang tua itu. Sebelum Majapahit kan tidak ada filmnya biasanya. Sebelum kerajaan Majapahit ada film apa? Nggak ada kerajaan sebelum Majapahit. Yang biasanya difilmkan itu Majapahit atau Singosari mungkin. Singosari lebih tua dari Majapahit. Zamannya Ken Arok gitu kan. Itu Singosari itu paling sekitar tahun 1000-an. Ya, di Masehinya itu 1000-an. Nabi itu tahun 570-an. Berarti jauh, masih lebih tua lagi, ya. Itu kebayang teknologi penerangan yang ada saat itu. Ya, lampu teplok aja sudah bagus kalaupun ada, ya. Mungkin yang ada pakai obor kali. Ya, pakai obor. Lilin mah enggak ada lilin. Ya. Lilin udah keren itu. Lilin yang zaman sekarang itu yang putih atau yang merah itu. Itu mungkin pakai obor. Jadi sangat terbatas sekali pencahayaan. Dan yang namanya obor kan sewaktu-waktu juga bisa mati, kena angin mati, kena apa mati. Nah, makanya di sini ada keterangan walau dalam keadaan gelap, meskipun dalam keadaan gelap, maka ketika sudah berkumpul dengan Nabi dalam satu majelis Nabi, itu bisa disebut dengan sahabatnya Nabi. Aukan a'ma, atau orang tersebut dalam keadaan buta.
artinya tidak melihat Nabi secara langsung, orangnya buta, tapi Nabi bisa melihat dia, maka dia juga bisa disebut dengan sahabat. Wa illam yus'ar, meskipun tidak tidak mengenali, tidak dikenali bihi dengan Nabi, ya. Meskipun orang itu tidak mengenali Nabi karena dia buta, mungkin tidak melihat, ya, tidak mengenali Nabi, ya. Kalau pernah berkumpul dalam satu majlis bersama Nabi, maka ia disebut dengan sahabat. Au kana ghairu mumayyizin, atau adanya tidak mumayyiz tidak ngeh betul gitu ya, tidak pandai, tidak ngeh betul berjumpa Nabi, tapi tidak begitu ngeh, tapi dia berjumpa Nabi, ya. Aumarun, atau lewat ahaduma, salah satunya sahabat dan Nabi, alal akhari, pada yang lainnya, papasan dengan Nabi, ya, nggak ngeh kalau dia Nabi misalnya. Kalau belum Nabi, tahu-tahu udah lewat aja, loh kayaknya tadi itu Rasulullah. Nah, kayak misalnya ada yang keadaan seperti itu, maka dengan begitu saja sudah cukup seseorang dianggap sebagai sahabat, dengan catatan dia beriman, ya. Papasan nih, papasan, karena zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang, jalan udah jelas jalannya. Kalau zaman dulu kan mungkin padang pasir, ada orang jalan di sini, ada orang jalan sebelah sana, ya, naik kuda apa naik onta. Begitu papasan nggak ngeh, begitu lewat baru dirasa-rasa kayaknya tadi Nabi kayaknya. Nah, itu saja sudah cukup bagi seorang untuk disebut sebagai sahabat. Walau naiman, meskipun juga Nabi dalam kondisi tidur, kita melihat Nabi kondisi tidur, Nabi nggak ngelihat kita, karena Nabi ini lagi tidur. Misalnya di Masjid Nabawi, Nabi lagi istirahat, kita datang mau bangunin nggak berani, ya kan, gangguin Nabi. Udah cukuplah, kemudian pergi lagi, nggak ketemu lagi itu seumur hidupnya, misalnya seperti itu. Maka itu sudah cukup bagi seorang disebut dengan sahabat. Aulam yajtami' bihi, atau tidak berkumpul dengan Nabi, lakin ro'a, tetapinya melihat an-nabiyya pada Nabi. Au ro'a, atau melihathu pada orang tersebut, sapa an-nabiyyu, Nabi, ya. Atau tidak pernah berkumpul dengan Nabi, yaitu tadi hanya pernah melihat Nabi dari jauh nih, melihat Nabi keren ya, ganteng misalnya. Atau Nabinya yang melihat dia, ya. Ada yang menyaksikan, tadi Nabi juga melihat ente misalnya kan. Maka itu sudah cukup disebut sebagai sahabat. Ya, ini luar biasa. Nanti ada keterangannya mengapa bisa demikian. Aura'an nabiyya, aura'ahu an-nabiyyu, walau ma'a ba'dal masafati, meskipun setelah selesai perjalanan, walau sa'atan, meskipun sejenak, wahidatan, yang satu, yang sebentar, ya. Walau sa'atan wahidatan, meskipun hanya melihat secara sesaat, ya. Bi khilafit tabi'i, bedanya dengan tabi'in, ya. Kalau sahabat tadi orang yang berkumpul dengan Nabi, ya, orang yang pernah satu majelis dengan Nabi, ya, orang yang dalam satu majelis meskipun tidak saling mengenal, atau bahkan perjumpaan yang selisiban, paham ya, selisiban. Kita ke sana, Nabi kemana gitu kan, tapi melihat Nabi, ya. Melihat Nabi meskipun awalnya tidak ngeh, kemudian kita ngerasa tadi kayaknya Nabi deh yang kita lewatin, misalnya seperti itu. Atau saling bertatap muka, ya, atau bahkan orang buta, atau bahkan kita melihat Nabi lagi istirahat, misalnya meskipun Nabi nggak melihat kita, ya, atau kita melihat Nabi dan Nabi melihat kita meskipun sesaat, itu sudah cukup bagi seseorang disebut dengan sahabat, dengan catatan dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bikhilafit tabi'in, bedanya dengan tabi'in. Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu muridnya sahabat, ya. Bikhilafit tabi'i, bedanya dengan pengikut ma'as sahabati, kepada para sahabat, fala tasbutu, maka tidak tetap. Apa yang tetap? At-tabi'iyyati, ya. Tabi'iyah, sifat tabi'iyah menjadi tabi'in, illa bitulil istima'i, kecuali dengan lamanya perkumpulan. Kalau tabi'in tidak bisa hanya sekedar say hello gitu, ya, apalagi tidak saling mengenal. Kalau Nabi kan nggak kenal pun kita disebut sahabat, ya. Kita nggak kenal Nabi, Nabi nggak kenal kita, tapi kita pernah melihat Nabi, atau Nabi pernah melihat kita, itu sudah cukup dikatakan seseorang itu sebagai sahabat.
Tapi kalau seseorang disebut tabi'in kepada sahabat itu tidak demikian. Karena kan generasinya ada nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, ya. Sahabat adalah orang yang berjumpa nabi tadi atau melihat nabi atau dilihat nabi. Tabi'in adalah orang yang di bawahnya sahabat generasinya. Nah, kalau tabi'in tidak bisa disifati dengan sahabat tadi. Misalnya saya tadi papasan deh sama Abu Bakar, ya, tapi nggak saling mengenal. Dan papasan cuman dia tahu itu Abu Bakar misalnya. Itu nggak bisa seseorang disebut dengan tabi'in. Atau saya tadi ngobrol kok sama sahabat Utsman, tapi sebentar sih, 5 menit misalnya. Itu nggak bisa disebut dengan tabi'in. Orang yang disebut tabi'in adalah orang yang ngaji dengan sahabat dalam waktu yang lama. Orang yang bergaul dengan sahabat dalam waktu lama. Orang yang berinteraksi dengan sahabat dalam waktu yang lama. Tidak bisa sebentar. Harus lama kalau tabi'in. Ya, keterangannya harus lama. Bitulil istima'i ma'hu, dengan lamanya berkumpul ma'hu beserta sahabat, urfan menurut kebiasaan, alal asohi menurut pendapat yang lebih sahih, inda ahlil usuli menurut ulama ilmu usul, wal fuqaha'i dan ulama-ulama fikih aidan. Wala takfi dan tidak wala yakfi dan tidak cukup mujarradul liqa'i sebentarnya atau sekedarnya pertemuan, bi khilafi liqa'i sahabi, berbeda dengan pertemuannya sahabat ma'an nabi kepada nabi, li'annal istima'a karena sebenarnya pertemuan bihi dengan nabi itu yu'athiru, bisa berdampak, mengakibatkan, ya, memiliki efek minan nuril qalbi, dari cahaya hati, ad'afan yang berlipat ganda, ma yu'atharu istima'u at-tawil bi sahabi, berbeda dengan dampaknya atau efeknya atau akibatnya pertemuan panjang dengan sahabat, wa ghorihi dan liannya sahabat. Karena memang beda. Kalau berjumpa dengan nabi meskipun sebentar, nurnya itu akan membekas di dalam hati, ya, bahkan bisa merubah sifat seseorang yang tadinya nggak bagus menjadi bagus, yang tadinya kurang baik menjadi baik, karena mendapatkan nur atau cahayanya nabi. Makanya sahabat itu benar-benar pilihan. Seseorang menjadi sahabat itu benar-benar pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sejelek-jelek sahabat ya sebagus-bagusnya kita, ya, karena sahabat itu luar biasa. Nah, kalau sahabat kepada tabi'in nggak demikian. Tabi'in kalau mau menjadi orang baik, menjadi orang benar, menjadi seseorang bisa disebut tabi'in, ya harus interaksinya lama dengan sahabat. Kalau mau disebut tabi'in ya harus lama bergaul dengan sahabat Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, itu harus seperti itu. Kalau pertemuannya cuma sebentar ya nggak bisa. Ya. Walakin qala, tetapinya ada yang berpendapat, siapa? Ahmad As-Suhaimi, Ahmad As-Suhaimi, at-tabi'i yang dimaksud dengan tabi'in, huwa ya tabi'in, itu man seseorang, laqiya yang berjumpa orang tersebut as-sahabiyah pada sahabat walau qalilan, meskipun sebentar. Tapi ada juga yang berpendapat, yakni Imam Ahmad As-Suhaimi, bahwasanya tabi'in itu adalah orang yang berjumpa dengan sahabat meskipun hanya sebentar, itu pun cukup disebut dengan tabi'in. Ya. Wa illam yasma, meskipun dia tidak mendengar minhu dari sahabat, tidak mendengar hadis misalnya, tidak mendengar kabar. Karena sahabat kan suka cerita, Nabi itu dulu gini, ya. Nabi dulu mengatakan ini. Nabi dulu pernah berbuat itu. Nah, meskipun orang ini tidak pernah mendengar sesuatu apapun tentang Nabi dari sahabat, kata Syekh Ahmad As-Suhaimi, seseorang itu sudah cukup digelari tabi'in asalkan dia pernah berjumpa dengan sahabat. Jadi agak sama dengan persepsi sahabat kepada Nabi. Tsumma alam, kemudian ketahuilah, annal khulafa al-arba'ata, sesungguhnya para khalifah yang 4 itu, fil fadli, di dalam keutamaannya, ala hasabi tartibihim, pada perhitungan urut-urutannya, fil khilafati, dalam kekhalifahan, inda ahli sunnati, menurut ulama ahli sunnah,
Fa'afdaluhum, maka lebih utama-utamanya mereka, ya. Jadi Syekh Nawawi mengatakan menurut ulama ahli sunnah, khulafa'ur rasyidin yang jumlahnya 4 itu ada urutan-urutan keutamaannya, ya. Menurut ahli sunnah wal jamaah ini, bukan menurut faham yang lain. Karena tentu saja faham Syiah beda, mungkin faham Khawarij juga mungkin beda, seperti itu. Ini menurut ahli sunnah jamaah. Fa'afduluhum, maka yang lebih utama di antara mereka itu Abu Bakar yang pertama, ya. Wasmuhu, dan bermula namanya Abu Bakar itu Abdullah. Namanya Abu Bakar itu aslinya Abdullah bin Kuhafah, ya. Gelarnya As-Siddiq. Mengapa dapat gelar As-Siddiq? Karena pada saat Nabi Isra Mi'raj, setiap kali Nabi bercerita tentang perjalanannya, baik Isra Mi'raj, Abu Bakar selalu bilang sodakta, ya. Nabi cerita lagi sodakta. Itu artinya saya membenarkan engkau. Dikala yang lain masih meragukan cerita Nabi. Ya bayangin, orang manusia, ya, kok cerita tiba-tiba dia cerita saya habis perjalanan ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Palestina saya naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit Sabtu 7. Di setiap pintu langit dia bertemu dengan nabi-nabi. Ya, logika waras memang nggak masuk akal. Ya, kalau kita pakai logika, pakai akal sehat, memang nggak masuk akal. Karena ini yang dibutuhkan bukan akal sehat. Yang dibutuhkan adalah keimanan. Dan sahabat Abu Bakar sangat mengimani, ya, sangat mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi. Makanya begitu Nabi cerita sodakta. Sejak saat itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu tidak sedikit loh sahabat yang tadinya mukmin kemudian murtad, balik ke agama lamanya. Wah, kayak gini ternyata nggak mungkin lah, masa Muhammad naik ke atas, naik ke langit, ya. Bahkan ada yang nantangin, coba Muhammad, kamu angkat kaki kamu yang satu, ya. Diangkat kakinya, Nabi Muhammad yang nurut, Nabi Muhammad polos. Yang satu lagi coba diangkat. Beliau kata Nabi Muhammad, ya kalau saya angkat kaki saya dua-duanya, ya pasti saya jatuh. Habis itu orang-orang kafir ketawa, wah tuh kan, baru suruh angkat 2 kaki aja nggak berani, ya kan pasti jatuh, gimana mau ke langit, katanya. Nah, banyak orang-orang yang kemudian kembali ke agama nenek moyangnya, kembali musyrik, ya, gara-gara peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan orang-orang yang tetap beriman itu yang luar biasa itu, ya. Termasuk salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Summa Umar, kemudian setelah Abu Bakar, derajat yang kedua adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Summa Utsmanu, derajat yang ketiga adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Summa Ali, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi 4 orang itu yang paling utama adalah sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, kemudian sahabat Utsman, kemudian sahabat Ali radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai anhum pada al-khulafaul arba'ah. Wa yadullu, dan menjadikan dalil lidzalika, atas urutan-urutan keutamaan para khulafaur rasyidin tadi, ya, itu hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar bercerita, kami, kata Ibnu Umar, nakulu berkata. Jadi kata Ibnu Umar, kami ini lagi, karena redaksinya kunna berarti kami, berarti banyak orang di situ. Kata Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab, ya. Ibnu Umar lagi kumpul-kumpul sama teman-temannya, kemudian ngobrol, nakulu. Wa Rasulullah, dan Rasulullah SAW itu yasma'u, mendengarkan. Khairu hadil ummati, obrolannya mereka, khairu hadil ummati, lebih baik-baiknya umat, inilah umat, ba'da nabiyya, setelahnya hadil umat, itu Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar, summa Umar, kemudian Sayyidina Umar, summa Utsmanu, kemudian Sayyidina Utsman, summa Aliyu, kemudian Sayyidina Ali, falam yanhana, kemudian tidak mencegah Nabi kita. Artinya ketika sahabat Ibnu Umar lagi ngobrol sama teman-temannya,
dan bercerita tentang keunggulan-keunggulan sahabat, dan dikatakan yang paling unggul itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan Nabi mendengar, dan ternyata Nabi tidak mencegah perkataan mereka. Ini hadis dari Ibnu Umar. Ini yang dijadikan dalil atas keunggulan para sahabat itu. Wa yalihim fil afdilati as-sittati. Wa yalihim fil afdilati as-sittati. Dan apa yalihim? Dan mengiringi ya. Fil afdilati dalam keutamaan as-sittati, dalam keutamaan wayalihim dan mengiringi mereka al-khulafaur rasyidin tadi fil afdilati dalam keutamaan itu as-sittatu 6 orang sahabat al-baqiyatu yang sisanya. Jadi ada 10 orang sahabat yang terbaik yang dijanjikan oleh Rasulullah masuk surga ya. Yang 4 jelas al-khulafaur rasyidin tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sisa yang 6 itu siapa? Wahum ya, yang 6 sisanya itu Tolhatun, sahabat Tolhah ya. Kemudian wa Zubair, sahabat Zubair bin Awam, wa Abdurrahman dan sahabat Abdurrahman bin Auf, wa Sa'adin dan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Sa'idun dan sahabat Sa'id bin Zaid, wa Amir dan sahabat Amir. Jadi 6 sisanya adalah Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id dan Amir, sahabat Amir. Walam yarid dan tidak datang nasun ya, dalil bitafawuti ba'dihim ala ba'd pada selisih ya, keutamaan satu dengan yang lainnya fil afdoliyati dalam keutamaannya. Fala naqulu bihi, maka kita tidak mengatakan itu. Jadi yang 6 itu derajatnya sama ya. Kalau yang 4 kan jelas ada urutan-urutannya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sedangkan yang 6 itu Tolhah, Zubair, Abdurrahman, Sa'id dan Amir. Itu tidak ada urutan-urutannya. Artinya tidak ada nas yang menjelaskan tentang keutamaan satu sama lain. Berarti yang 6 itu dianggap sama, sederajat. Itu yang dijanjikan Allah masuk surga. Dari 124.000 sahabat yang jelas-jelas dijanjikan ketika beliau masih hidup itu masuk surga, ya 10 orang ini. Ya, 10 orang ini. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelahnya Tolhah dan Zubair ini sempat berperang melawan Sayyidina Ali juga ini pada saat perang Jamal. Tolhah dan Zubair ini ikut pasukannya Sayyidah Aisyah ya. Karena Sayyidah Aisyah pernah berperang dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, karena salah paham. Amman, adapun seseorang istama'a yang kumpul bil anbiya'i pada para nabi qablahu sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayuqalu maka dikatakan lahum pada man istama'a bil anbiya'i qablahu sallallahu alaihi wasallam hawariyuna, dengan istilah hawariyun ya. Hawariyun, orang-orang yang bersama Nabi ya, entah itu Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi yang lain, keterangannya pokoknya sebelum Nabi Muhammad, maka orang-orang yang bersama nabinya disebut dengan al-hawariyuna. Nah, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi. Kemudian sini keterangannya ajma'in. Ajma'in itu semuanya. Taukidun, lafadznya menjadi ajma'in telah menjadi taukid atau penguat li alihi pada keluarga Nabi wa sahbihi dan sahabatnya Nabi. Ya, jadi ketika kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, itu artinya sholawat kepada Nabi Muhammad, sholawat kepada keluarganya Nabi,
sholawat kepada sahabat Nabi dan sholawat kepada semua umat Islam secara keseluruhan. Jadi ternyata kita dibacakan sholawat oleh hampir semua orang. Karena umat Islam kan pasti sholat. Setiap sholat itu pasti dalam tahiyat minimal itu ada sholawat. Tahiyat awal ada sholawat, tahiyat akhir juga ada sholawat. Itu didoakan terus oleh saudara-saudara kita. Makanya gimana kita nggak masuk surga? Ya. Oh, didoain terus. Kalau umat-umat yang lain kan enggak. Ya. Makanya umat Nabi Muhammad paling gampang masuk surganya. Karena selalu didoakan. Paling gampang mendapatkan ampunannya. Ya. Paling gampang dan paling istimewa di antara umat-umat yang lainnya. Pahalanya paling banyak. Ya. Sekali berbuat kebaikan itu pahalanya berlipat-lipat. Ya. Kalau umat-umat Nabi terdahulu tidak demikian. Ya. Sesuai aja dengan amal ibadahnya. Nggak ada istilah Lailatul Qadar kemudian dapat keistimewaan 1000 bulan, gitu kan? Atau sedekah dapat pahala 700 kali lipat, gitu kan? Ya, tapi kalau sedekahnya bisa ya jangan bisa 100 kali lipat lah. Mentahannya aja kata Pak ya. Repot kalau 700 kali lipat bisa itu. Ya jualan nih. Jualan bisa jadinya. Itu karena memang istimewa sekali umat Nabi Muhammad ini. Dari sholawatnya saja sudah istimewa. Dan karena istimewanya sholawat, akhirnya banyak ulama yang membuat redaksi sholawat masing-masing. Dan itu jangan dianggap bid'ah. Ya. Sholawat itu ya bisa macam-macam. Kita mengenal dari sholawat. Ini sholawat yang paling standar kan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Paling standar. Ada sholawat Ibrahimiyah. Ada sholawat Tibbil Qulub yang lagi marak sekarang dibaca, ya kan. Ada sholawat Fatih, ada sholawat Munjiat, ada sholawat Kamilah, macam-macam redaksi sholawat. Bebas, kita mau milih yang mana aja bebas. Tapi pasti yang ada dalam sholawat itu adalah, kan intinya doa sholawat itu. Pasti ada kata Sayyidina Muhammad, kemudian ada ala alihi kepada keluarganya, dan ada wasohbihi, ada kepada para sahabatnya. Artinya kita semua juga selalu mendapatkan doa dari bacaan sholawat-sholawat yang dibaca oleh siapapun itu yang mau membaca sholawat. Jadi kalau baca sholawat jangan pelit-pelit, karena kita sendiri pun didoakan dengan sholawat kita. Ada orang anti banget baca sholawat, apalagi sholawat yang pakai lagu-lagu itu katanya bid'ah. Maunya sholawat ya sholawat Ibrahimiyah aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholli ta'ala Ibrahim. Maunya itu aja. Ya nggak apa-apa, cuman kan juga jangan menghalangi kreativitas orang bikin sholawat dong, sama-sama baik kok. Sama-sama baik. Apalagi sholawat Kamilah. Ya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salaman taman itu banyak sekali itu yang alergi, ya, yang menganggap itu bid'ah. Padahal fadilahnya sholawat Kamilah itu dikatakan kalau kita baca 4444 kali baca sholawat Kamilah, itu rezekinya mengalir, ya, rezekinya mengalir nggak berhenti. Tapi sayangnya juga pernah disalahgunakan oleh Dimas Kanjeng. Dimas Kanjeng kan wiridannya sholawat Kamilah itu, ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan, terus-terusan itu, kemudian ada gudang uangnya itu kan. Ya, banyak orang yang tertipu, dan nggak cuma orang biasa, kiainya juga ada yang tertipu. Orang yang gelar akademinya tinggi juga doktor, ya, ada yang tertipu juga. Karena bisa sulap. Tahu sulap ya? Sulap, bisa seolah-olah sakti gitu, kayak karomah. Bukan karomah, itu sulap, ya. Yang kayak gitu-gitu banyak. Yang bisa banyak. Ya tukang sulap ya banyak yang bisa kan, lihat di TV gitu kan. Jadi enggak. Jadi yang kayak gitu-gitu kadang-kadang kita sering tertipu menganggap itu sebagai suatu karomah. Jadi ada karomah, ada sulap, ada istidraj, harus bisa dibedakan. Kalau sulap mah sebenarnya permainan. Cetek misalnya lampunya mati, cetek lampunya hidup, itu mah sulap itu permainan. Ya kadang-kadang pakai kodam permainannya seperti itu. Jadi bukan karomah kayak gitu, bukan. Ada yang istidraj, istidraj memang pakai ya ilmu hitam lah seperti itu, sihir, itu bisa. Kalau karomah itu justru orang yang punya karomah nggak mau menunjukkan kok, kalaupun dia punya gitu ya, nggak mau menunjukkan. Dan memang dia nggak bisa menunjukkan,
Karena ya memang kalaupun keluar aromanya itu bukan karena dia mau, tapi karena emang ya dalam istilah kewalian disebut majdu. Ya. Orang yang dalam udah nggak sadar dianya kalau sudah berbuat seperti itu. Sama ketika Sunan Bonang menunjuk pohon aren, kalau ketika pas dirampok oleh Raden Lokajaya, Sunan Kalijaga sebelum tobat itu kan, kalau pengen emas itu emas banyak katanya, nunjuk ke pohon aren. Itu Sunan Bonang kemudian nggak berniat wah itu jadi emas, itu membuat pohon aren jadi emas, enggak. Itu pasti memang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan pohon aren itu emas, jadi bukan keinginan sendiri. Kalau yang keinginan sendiri itu kemungkinan besar ya sulap. Ya kalau orang biasa, ya ustadz biasa itu sering tuh mainan-mainan kayak gitu, sulap namanya. Tapi kalau dukun namanya istidraj. Ya, dukun ini juga punya, malah lebih sakti-sakti loh dukun itu. Itu namanya istidraj. Ya kalau hizib beda lagi nanti hizib. Ya hizib beda lagi. Tapi hizib biasanya bukan buat main-main kayak gitu. Ya bukan buat main-main. Hizib nasr, hizib bahri, hizib autad, ya macam-macam hizib. Itu nggak buat main-main, ya buat seriusan. Itu hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja digunakan. Tapi kalau buat main-main, ya kan biasanya ya itu ya sulap lah, seperti itu. Bisa merubah warna air yang tadinya putih menjadi hijau, menjadi merah, ya. Bisa merubah rasa rokok, ya kan kayak itu ada tuh lintingan. Mau pengen rasa apa? Samsu, ya dipegang dikit dan nih isep jadi samsu, kan. Mau pengen rasa apa? Sampurnamil, ya dipegang dikit nanti jadi sampurnamil. Kayak gitu-gitu namanya kalau dalam istilah kita itu ya sulapan aja lah, permainan gitu. Buat iseng-iseng. Makan beling kayak gitu ya, ada yang sulap, ada yang sihir kayak gitu, makan beling macam-macam ya. Dan beling itu dimakanin banyak. Kalau santri-santri masih lihat buat cemilan. Kadang-kadang kalau kehabisan uang jajan gitu kan, sambil iseng gitu kan, mecah lampu, makan letak. Nah, itu gitu. Jadi, tapi enggak tiap hari juga gitu. Ya, sulapan. Kayak misalnya uji nyali, misalnya entah perguruan silat biasanya kan, entah pagar nusa, teratai putih, kalau pas mau kenaikan tingkat itu berjalan di atas bara gitu kan. Itu memang kalau pakai hizib itu awet, tapi kalau nggak pakai hizib sulapan doang itu pada saat praktek doang itu bisanya. Setelah praktek mau udah hilang lagi kesaktiannya. Ini Pak Miftah nggak ada ya banser itu. Itu pas praktek doang itu bisanya. Karena nggak puasa. Kalau mau awet ya puasa, mutih, ya segala macam. Terus wiridanya harus istiqomah. Sama kayak orang zaman dulu main bola api. Zaman dulu kan ada tuh main bola api. Ya, karena itu hanya sekedar buat permainan, maka kemampuan dia memegang bola api, menendang bola api hanya pada saat malam itu saja. Besok disuruh pegang lagi ya kebakar tuh tangannya pasti. Saya bisa memastikan 100% itu. Ya. Kalau pada saat malam itu karena udah dikasih air doa biasanya kan, ya buat sulapannya buat iseng-iseng. Itu bisa memegang bola api kan, buat nendang-nendang, ya itu nggak masalah, nggak kebakar tangannya. Tapi setelah permainan itu kok suruh megang lagi ya pasti blonyok, ya. Habis itu tangannya, melepuh udah. Ya. Itu permainan aja itu, permainan. Ya nyari juga banyak, ya, seperti itu. Nyari juga banyak. Maharnya asal cocok. Itu permainan itu. Bisa ngeluarin duit dari kantong, kadang nggak bawa kantong misalnya ya. Ngeluarin duit dari belakang nih, 20.000 nih, 50.000 itu mah. Kayak gitu-gitu mah sulap itu, seperti itu. Qala Muhammad al-Andalusi, berkata Syekh Muhammad al-Andalusi, amma ajma'a. Adapun lafaz ajma'a wa tawabi'ahu, dan yang mengikuti lafaz ajma'a, fa mu'arafun itu menjadi ma'rifat. Bil alamiyati al-jinsiyati, dengan al-alamiyah al-jinsiyah. Ini mah isim alam al-jinsiyah. Ini mah enggak usah terang karena ini konteksnya nahwu, tapi karena ini ada ya saya baca aja. Wa aman nafsu wal ainu, adapun lafaz nafsu dan ainu wa kulun dan semuanya itu fa mu'arifun, menjadi ma'rifat bi idhafatiha, karena idhafahnya lafaz nafsu dan ainun li dhamiril muakkadi, karena dhamir muakkad. Ini pembahasan nahwu ini. Ya ada an-nafsu wal ainu, ya ajma'a wa tawabi'ahu, saya lupa ini apa namanya, apa yang matawabi'ahunya atau mengikuti lafaz ajma'a itu ada di
Di kitab-kitab nahwu itu diterangkan secara lebih detail. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadanallahu ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.